Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan juga bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Baiklah, saudara beriman dimanapun berada, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Danu mengenai yang tidak terlalu berat-berat gitu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, masuk surga itu ternyata kok susah kalau saya pikir-pikir tuh Pak Ustadz ya. Karena kan katanya orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa Pak Ustadz. Itu gimana sih sebenarnya Pak Ustadz masuk surga dengan paling takwa itu? Iya. Jadi ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah. Makanya dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat menceritakan atiullah wa rasul. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah itu menjalankan apa isi Quran, dijalankan sehingga Rasulullah itu diibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan itu apa? Karena akhlak-akhlaknya itu ya memang mendasarkan apa yang ada dalam Quran. Ya kelemah lembutannya jelas disuruh oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa lemah lembut. Kemudian memaafkan jelas Allah menyuruh memaafkan, mendoakan orang lain. Rasul disakitin oleh orang-orang kafir pada saat tersebut. Itu didoakan agar mendapatkan hidayah. Nah itulah sifat-sifat, sebagian dari sifat Rasul yang memang harus kita contoh. Nah kadang-kadang kita manusia sendiri itu merasa bahwa kalau dirinya itu udah sholat, udah kelihatannya nyunah, itu terus kadang-kadang sifat-sifat belakangannya itu sama pinggir-pinggirnya ini yang dia tidak pernah sadar. Ya. Sifat-sifat belakangnya apa? Ujub, riya, bahkan sombong. Nah, jadi udah merasa dia itu ibadahnya paling bagus sehingga saudaranya dia yang seiman pun kadang-kadang nggak direken, nggak digubris istilahnya. Itu tidak boleh juga. Kemudian merasa dia ibadahnya paling tinggi. Banyak hal yang itu menjebatani bahwa nanti akhirnya dia malah tidak bisa masuk surga karena kesombongannya. Seperti itu memulainya dari mana? Permisi Pak Ustadz, memulainya itu harusnya dari mana? Dari siapa itu? Ya memulainya ya dari kita itu ngerti tentang agama ya harus belajar, semuanya harus belajar. Makanya diceritakan inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas sekali bahwa orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling takwa. Nah, takwa itu menjalankan semua perintah Allah. Seseorang yang sholat tapi emosional ya nanti mengurangi sholatnya itu mengurangi. Marahnya ini mengurangi sholat. Nah kalau kita mau hitung-hitungan, umpamanya dia sholatnya hanya 5 menit. Sehari itu akhirnya 5 kali cuma 25 menit. Lah dia marahnya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak selesai. Itu kalau dihitung-hitung biasa tekor. Itu baru marahnya. Belum dari marah itu suuzon, terus menerus. Belum kemudian macam-macam akhirnya itu fitnah keluar dan sebagainya. Nah akhirnya kan dosa nggak selesai. Makanya taat pada Allah Ta'ala itu adalah menjalankan isi Quran. Nah memang itu butuh belajar. Belajar itu ya cari guru yang baik, yang bisa. Kan banyak nih pesantren kemudian mengajarkan yaitu akidah, syariat, akhlak dan sebagainya. Itu kan jelas ya, fikih dan sebagainya itu banyak sekali. Monggo silahkan belajar. Karena memang itu juga tergantung hidayah Allah. Kalau memang orangnya baik, kemudian dia tertib, dia mau mendekat pada Allah Ta'ala itu beneran. Ya, dia mendekat pada Allah Ta'ala itu beneran. Insya Allah hidayah itu akan diberikan terus pada orang tersebut. Hidayah itu harus dikelola. Makanya inna akramakum indallahi atqakum itu dijelaskan bahwa orang yang takwa. Orang yang takwa ini nanti mulia di hadapan Allah. Nah, orang yang takwa inilah termasuk orang yang nanti diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tiket masuk surganya. Nah, untuk ini memang sulit. Jadi nggak bisa. Walaupun ada hadis menceritakan bahwa besok pada waktu dihisab itu dilihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, ya, itu betul. amal perbuatannya bagus semua. Itu masih kiasan semuanya.
Tidak seperti kita lihat dia sholatnya bagus, kemudian perilakunya baik semua. Enggak. Bukan dalam arti fisik. Bukan dalam arti fisik. Tapi arti imannya dia. Pada saat dia itu sholat, menyembah pada Allah Ta'ala, ya harus nurut apa perintah Allah. Sebenarnya gitu. Dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau sudah sholatnya tertib, ya janganlah sombong, dijaga. Kemudian dalam bacaan sholat itu yang dibaca isinya Quran. Kalau isinya Quran kan banyak peraturan-peraturan. Tidak boleh emosi, tidak boleh marah, jangan keras, jangan kaku. Kan seperti itu. Jangan suuzon, jangan berbuat dolim, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Banyak sekali istilahnya. Nah, itu kalau dia itu sholat istilahnya, tunduk pada Allah Ta'ala, ya kerjakan perintah Allah seperti itu. Jangan ngambil sholatnya, yang lain enggak. Karena merasa kalau sholatnya bagus, itu nanti amal yang lain tuh bagus. Enggak seperti itu. Itu kan mata anak kecil yang menilai seperti itu. Kalau di mata Allah Ta'ala, ya enggak. Allah enggak bisa ditipu. Kalau dia sholat, kemudian dia dengan saudaranya yang lain, dia enggak suka, jengkel, fitnah. Tapi kelihatan dia pakai peci, atau dia pakai topi haji, atau dia pakai apa saja lah. Mau sorban, kayak mau kafiyah, kayak mau apa aja, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu kan hanya penampakan. Jangan seperti itu. Memang masuk surga itu sulit. Nah, kita mencari harus benar-benar serius. Ya sholat kita ya kita tertibkan, khusyuk dan sebagainya. Baca Quran ya terus istilahnya. Kemudian arti-arti Quran harus didalemin. Apa maksudnya? Apa maksudnya seperti itu? Apa ketakwaan itu termasuk orang yang hafal Quran seperti itu? Kalau itu ya, kan salah hafal, satu. Pak Ustaz. Ya enggak seperti itu. Karena pada waktu seseorang hafal Quran, orang itu tetap ada setannya. Setan sombong itu tetap, nggak usah yang hafal Quran. Dia itu bisa nyetir mobil aja udah sombong. Nggak usah cerita hafal Quran. Dia aja bisa mulai naik ini aja sombong. Dia baru bisa beli ini aja sombong. Apalagi yang lain-lainnya. Ya, hafal Quran itu kan ilmu dari Allah Ta'ala. Dititipkan ilmu untuk hafal Quran. Nah, pada waktu seorang itu hafal Quran, mau apa? Mau sombong, mau syiar, mau betul-betul dekat sama Allah Ta'ala. Nah, itu baru dipakai, baru dinilai bagus. Tapi kalau udah hafal Quran, akhirnya merendahkan saudara yang lain, ya sama aja. Sama aja. Walaupun dia itu hafiz Quran, ya sama aja. Boleh nanti dilihat di akhirat, silahkan. Yang terpenting itu menjalankan isi Quran. Ya, belajar isi Quran, kemudian menjalankan, mengamalkan isi Quran. Nah, itu sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tahu Qurannya, kemudian diamalkan. Makanya Rasul itu seperti Al-Quran berjalan itu karena diamalkan. Seperti itu. Ya memang susah, tapi harus belajar. Ya. Terus kalau Lah kalau dukhon itu sebenarnya apa, Pak Ustadz? Kok saya tiba-tiba sampai dukhon ini? Kan saya dengar banyak sekali orang bicara dukhon gitu kan, kiamat. Nah itu sebenarnya gimana? Dengan ketakwaan itu gimana? Ada hubungannya nggak? Katanya kalau nggak percaya nanti dosa di hadapan Allah kan? Iya memang. Jadi istilahnya untuk percaya akhir zaman itu bukan hanya percaya. Kamu percaya tentang hari kiamat? Percaya. Itu kan mulut orang. Iya. Mulut orang anak SD percaya nggak hari kiamat? SD juga bilang percaya, tapi kan nggak ngerti. Orang dewasa percaya nggak hari kiamat? Nih yang Muslim nih percaya. Paham ya? Orang yang tahu agama ditanyain percaya nggak hari kiamat? Percaya. Tapi yang percaya itu gimana? Anak rukun iman, bukan masalah percaya. Dia kalau percaya hari kiamat itu dia harus paham bahwa itu hari pembalasan. Semua atribut apa yang kita kerjakan, ya amal soleh kita akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala kalau amal soleh itu tidak dikotori dengan riya, ujub, sombong, kunci nomor 1. Kemudian apalagi, ya selain amal soleh pasti ada perbuatan buruk. Mulut berkata tidak baik, tangan memfitnah, kemudian mencari YouTube, mencari kesalahan saudaranya sendiri, dipotong-potong, disebarin. Itu aja udah fitnah, kemudian dia dapat uang dari hasil itu, haram lagi. Hidupnya nanti dia akan tahu sendiri. Itu salah satu. Itu dia akan bertanggung jawab nanti. Nah, semua ini nanti akan terlihat kalau umpamanya betul dukhon insya Allah akan terjadi. Atas izin Allah. Ya memang sih ada hadis yang menceritakan tentang kejadian dukhon. Cuma memang itu sampai sekarang hadis itu dianggap belum terbukti. Ya memang belum terbukti, mau belum dukhon.
Ya, gimana mau membuktikan? Satu, turunnya asteroid, turunnya benda langit, kalau dalam hadis itu turun ke bumi. Itu ada. Nah, turunnya benda langit inilah dengan turun, meledak, mulai di situ ada kabut di langit, yang kita namakan duhon. Kabut di langit itu. Nah, kabut di langit itu duhon. Nah, benda langit ini secara teori dia mengandung, insya Allah ya, mengandung medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang mempengaruhi semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan besi, kumparan, dan sebagainya. Tapi duhon itu belum kiamat kan Pak Ustadz ya? Belum. Itu kita masih hidup, manusia masih hidup. Insya Allah masih, yang masih hidup. Ya kalau ketiban asteroid ya mati lah. Ya itu masih hidup. Nah ini kalau sudah seperti itu pelajaran duhon. Nah inilah yang harus kita belajar sebenarnya. Semua itu ada pelajaran. Seperti pelajaran iman itu harus tahu. Iman itu mau ke arah mana. Tauhid itu arah mana. Kemudian syariat-syariat Islam itu di mana aja, bagaimana itu kita harus tahu. Sehingga kita bisa menempatkan diri jangan sampai atau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik terus. Nah di situ nanti pada saat duhon, nah sudah takdir orang itu memang udah macam-macam. Takdir orang itu kalau memang orangnya itu baik, ya dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, yang menurut Allah itu barangkali punya kabilah yang memang Allah kan sudah ngeset. Allah itu menurunkan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diset untuk menyempurnakan akhlak. Ya, seperti itu. Nah Allah yang memilih. Nah untuk duhon, orang itu juga sama. Orang itu nanti akan ketemu dengan siapa saja. Karena pada saat duhon terjadi, itu benda langit ini bermedan magnet. Itu semua turbin, itu mati semua. Kemudian yang berhubungan dengan besi, roda-roda itu akan macet semua. Semuanya, jadi istilahnya... Seluruh dunia Pak Ustadz? Insya Allah seluruh dunia. Makanya pada saat Tuhan itu nanti peradaban itu sama seperti peradabannya Rasul Muhammad. Seperti itu. Jadi ya cuma naik kuda, ya cuma pakai pedang, ya cuma pakai tombak, panah, hanya seperti itu. Nah di Tuhan ini bukan masalah cerita Tuhannya. Cerita bahwa ini kayak begitu. Enggak, kalau saya mikirnya begini. Tuhan itu jangan menjadi cerita yang sambil lalu. Nah. Tuhan itu ada sesuatu yang belum pernah terjadi. Orang itu belum pernah terjadi sebelumnya dan orang tidak akan pernah berpikir. Padahal itu insya Allah bisa aja menjadi pengalaman terakhir sebelum nyawa tercabut. Karena bisa aja pada saat Tuhan itu beberapa minggu atau bulan itu bisa aja nyawa itu tercabut. Kenapa itu Pak Ustadz? Oke, sekarang saya mengajak mikir yang real aja, real dari Tuhan. Ya, dengan turunnya asteroid, kemudian bermedan magnet di semua, ya di Indonesia, ya di Arab, ya di Amerika, Eropa, semuanya itu akan terjadi. Nah, semua itu mati. HP itu tidak ada. Kalau turunnya malam hari, biasanya keadaan seperti itu turunnya itu biasanya malam hari. Biasanya, ya. Pas tidur berarti? Iya. Nah, kalau pas tidur, umpamanya kita di Jakarta nih, atau di kota besar. Tiba-tiba kita bangun karena AC mati. Iya. AC mati, bangun, AC mati. Nah, biasanya kalau orang itu kan hidupnya itu di HP. Ambil HP, lihat. Dia mencoba lihat teman-temannya, coba WA ke teman, ke grup. Gimana kabarnya? Wah, tempatku mati ini. Biasanya pengumuman itu. Tempatku gimana? Tapi di situ nggak ada centang satu, nggak ada. Hanya cuma lock. Gambar jam, clock. Gambar itu, diam. Nggak ada, dilihat sinyal, nggak ada sinyal. Nah itu kenapa itu Pak Ustadz? Lah ya karena medan magnet itu merusak semua jaringan. Nah kalau sudah begitu, paling ini mati daerah sini aja sudah. Tak taunya waktu keluar rumah, orang-orang di situ udah rame karena dia lebih tahu dulu. Nah di situ mulai paham. Kenapa ini kenapa? Kalau itu sampai ke malam ke arah pagi, nggak hidup-hidup, orang telepon pasti ke PLN. Telepon nggak bisa.
Telepon nggak bisa. Walau alam kalau telepon normal bisa kali ya kalau telepon normal itu kali bisa ya. Di telepon tetap semua mati. Kapan hidup? PLN bilang tidak tahu. Karena matinya ini belum bisa diketahui dari mana. Trafo rusak, trafo kebakar, nggak ada trafo yang kebakar. Jadi semua menunggu deh sehari. Kemudian ada sudah mulai pagi itu udah mulai manasin mobil hanya ceng sampai akinya habis. Nah, mulai mau pergi kemana nggak bisa, mau makan nggak bisa, kelaparan, akhirnya penjarahan. Itu terimbas dari asteroid yang jatuh itu, Pak? Iya, insya Allah itu menjadi suatu kayak pemicu gitu, Pak? Iya, pemicunya asteroid, tapi itu menjadi siklus, menjadi suatu lingkaran. Sama seperti turunnya virus. Virus itu kan nano ya. Tapi bikin ekonomi yang global seperti ini habis. Camping jadinya. Semuanya ya saling salah, pejabat-pejabat itu sudah saling salah. Kemudian ya beberapa orang-orang yang tahu agama saling salah. Kemudian ya saling mengejek, saling melempar itu baru virus aja. Kalau besok sudah nggak bisa mau masukkan lewat YouTube kameranya, barangkali kameranya aja bisa hidup ya. Tapi nunggu kalau nanti itu di-share udah nggak bisa kali ya. Jadi udah karena sinyalnya udah nggak ada, satelitnya juga selesai, semuanya selesai. Nah, setelah itulah mulai kita harus memahami orang cari makan di Jakarta. Di Jakarta itu kita makan hanya beli di supermarket, pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional pun itu disuplai oleh teman-teman penjual makanan, yaitu sayurnya lah, kemudian bahan-bahan makanannya itu dijual. Tapi mereka sama motornya, mobil pickupnya dan mobil boxnya nggak ada yang bisa jalan. Sehingga nggak bisa mengirim makanan. Nggak bisa. Kemudian mau ke ATM, ATM-nya mati. Nah, kemudian dia mau apa? Kemudian orang yang dia tidak punya uang, dia lebih emosional, mulai jarah. Minimarket yang dekat rumahnya mulai dijarah karena dia udah kelaparan. Tapi kan ada yang jaga minimarketnya, Pak Ustaz. Kalau yang masuk orang 10 itu yang jaga orang berapa? Ya kalau orang 10. Dan itu semuanya seperti itu, bukan masalah masyarakatnya. Alah wong anak tentaranya sendiri juga bingung. Pagi mau sholat, kerannya nggak bisa hidup airnya. Bagaimana coba? Akhirnya tayamum. Oke, bisa sholat. Selesai itu gimana? Air dari mana kalau di Jakarta? Mau minum lewat apa? Mati semua. Mati semua. Tandon air terakhir. Dan itulah yang susah. Kemudian mulai anak-anak kecil, yang punya anak-anak kecil bilang, ayah saya lapar, ayah lapar. Gimana ayahnya? Kalau ayahnya seorang agamis, ya dia berpikir yang normal aja. Gimana caranya saya makan? Itu sudah rajahan, ya, minimarket sudah diambil semua, dia masuk udah nggak ada apa-apa. Anaknya kelaparan, mau kasih makan apa? Dia di Jakarta, dia di kota besar, Medan umpamanya, atau di Semarang umpamanya, atau di Surabaya umpamanya. Tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Titik itulah titik kulminasi. Dan saat itu nggak taunya umpamanya itu musim kemarau di Indonesia. Jadi nggak ada tanam padi. Orang mau makan apa? Nah inilah akhirnya chaos. Jadi chaosnya di situ. Chaosnya di situ. Nah Tuhan ini adalah sesuatu yang belum pernah difikirkan oleh banyak orang. Tetapi itu akan terjadi. Dan orang akan kelaparan. Seminggu nggak makan itu lemas. 2 minggu. Dia hanya boleh minum air. Ya dia hanya minum air. Tetap akan lemas. Kalau sudah ada lemas gitu, ya kita lihat aja orang-orang yang punya anjing atau anjing liar itu. Anjing itu nalurinya cari makan itu dia udah tahu sendiri. Kira-kira ini bisa dimakan, dia makan.
Kalau dia nggak bisa cari makanan di tempat sampah, dia cari orang yang nggak bisa jalan itu. Yang nggak bisa jalan diem, itu dilihatin aja sama anjing. Suatu ketika memang kelihatan diem aja ya bisa aja kakinya digerogotin anjing. Ya, astagfirullah. Karena anjingnya juga butuh makan dan dia itu naluri cari makan seperti itu. Kemudian kalau yang orang-orang yang preman-preman yang ganas-ganas gimana? Ya, kita nggak tahu. Bisa aja dia ambil betisnya orang lain karena nggak bisa makan. Atau dia ngejar-ngejar ayam tetangganya. Barangkali kalau masih itu bisa jadi hidup, dia kejar ayam tetangga. Atau dia makan itu anjing. Atau dia makan itu kucing. Setelah itu. Makanya di sini kita harus pahami bahwa Tuhan itu sulit. Tidak bisa untuk ketawa, ketiwi, cengengesan, tidak bisa. Suatu yang sulit, yang itu akan melanda. Tidak usah cerita tentang orang-orang yang non-muslim. Yang muslim sendiri aja kesulitan. Di tengah-tengah orang kelaparan itulah Dajjal itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan turun. Dajjal itu tugasnya memang hanya mengkafirkan orang-orang muslim. Dia punya ilmu sihir yang hebat. Karena anak buahnya Dajjal itu mengunci semua jin itu mampu. Jadi kalau Dajjalnya sendiri yang turun, kita tinggal menghitung siapa di antara orang-orang itu yang sudah kemasukan anak buahnya Dajjal. Itu biasanya pasti langsung takluk dia dengan Dajjal. Nggak mungkin tidak. Dan itu gampang menjadi kafir. Karena dia nggak kuat. Otaknya tidak baik, dia tidak kuat, imannya nggak kuat. Selesai. Dia kelaparan, kasih makanan, dia suruh jangan menyembah Allah. Ya, dia mau apa lagi? Kalau nggak itu pasti mati. Nah itulah makanya dalam hadis ceritakan jangan berani-berani melawan Dajjal itu. Nggak bisa dilawan. Jadi tidak. Biarkan itu Isa Al-Masih yang awalnya. Nah itu harus kita ketahui. Nah, kalau tiba-tiba Dajjal itu muncul di depan manusia biasa kita, gimana kita mau ngelawan? Itu lawannya dalam hadis yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala hanya Isa Al-Masih. Dan dia bisa terbang kemana-mana. Tukang sulap aja bisa hilang dari tempat ini ke tempat sono. Orang boleh bilang trik, ya. Tapi kalau besok Dajjal datang beneran, jangan ngomongin masalah trik. Ngomongin perut yang dia omongin. Nah itulah kehancuran demi kehancuran. Orang-orang muslim dikafirkan sebanyak-banyaknya oleh Dajjal. Nah kalau kita iman kita itu bagus di hadapan Allah Ta'ala, ketakwaan kita itu bagus di hadapan Allah Ta'ala, amal soleh kita itu bagus, tauhid kita bagus, biasanya nanti Allah akan mengelompokkan orang-orang itu tidak bertemu dengan Dajjal. Insya Allah ini doa saya, ini doa saya. Karena memang itu akan menjadi kesulitan. Itu menjadi kesulitan. Yang bisa membunuh Dajjal hanya cuma Isa Al-Masih, tunasnya. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya kita itu besok itu bisa selamat di Tuhan atau dimulai akhir zaman yang mulai akhir? Ya iman kita harus kita rubah mulai sekarang. Bukan iman kita rubah itu jadi jelek. Enggak. Ya menjadi lebih baik, lebih iman kepada Allah Ta'ala, lebih memaknai la ilaha illallah, itu tahu tidak ada Tuhan selain Allah, itu tahu persis. Jadi tidak menyandarkan diri kita sebagai manusia itu ke manusia lain. Jangan menyandarkan kita dengan uangnya. Jadi jangan menyandarkan kita itu dengan kekayaan kita. Loh, bagaimana dengan kita menyandarkan dengan orang lain? Ya, kita menyandarkan dengan orang lain itu, kita itu yakini kalau saya itu dengan pejabat itu, atasan saya itu, dia yang bisa mengangkat karir saya. Nah, itu sudah sama menuhankan atasannya. Nah, itu harus dimaknai. La ilaha illallah itu harus dimaknai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, orang-orang seperti itu yang muslim banyak. Orang-orang seperti itu yang muslim itu banyak yang dia itu menuhankan atasan-atasannya itu banyak. Kira-kira nanti kalau masuk duhon mereka itu bagaimana itu Pak? Yang kayak gitu itu? Nggak usah dipikirin. Oh iya. Ikut pusing nanti kita mikirin. Nggak usah dipikirin. Kita mikir aja sendiri pusing yang seperti ini. Iya.
harus memikirkan gimana caranya besok itu sebelum Tuhan itu datang itu kita bisa makan. Allahu Akbar. Bahan makanan. Padahal pada waktu Tuhan itu jelas itu terselimuti kabut, debu. Itu tuh panasnya melebihi panas normal, bisa 2 atau 3 kali. Sehingga air itu dihilangkan oleh normal di Indonesia atau di Arab Pak Ustadz? Ya semuanya. Kalau di Arab kan sampai 45 derajat ya panasnya. Sudah nggak apa-apa. Di Indonesia? Ya begitulah. Kering? Ya bisa 2 atau 3 kalinya. Loh. Karena itu kan matahari masuk ke bumi, kemudian dia memantul gelombang sinarnya itu memantul ke atas, kena debu, balik lagi ke bumi. Jadi bisa 2-3 kali panasnya. Nah itu akan mengeringkan sebagian air, mematikan sebagian tanaman. Jadi bisa aja padi itu malah nggak tumbuh. Nah terus kita makan apa nanti? Ya nggak tahu, saya juga lagi mikir itu. Tuh. Coba kita cari solusi Pak Ustadz. Gimana itu? Loh itu kalau dipikir-pikir, apa kita bisa bertahan ya? Bagaimana caranya bertahan itu Pak? Jadi bertahan itu kan keimanan, tauhid, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala itu akan menjadi bertahan. Bertahan itu akhirnya kita akan lebih dekat pada Allah sehingga akan Allah memberikan gambaran-gambaran yang lebih baik untuk di saat Tuhan. Makanya di dalam hadis ceritakan pada sebelum Tuhan itu diceritakan kalau disuruh mengumpulkan bahan makanan, bahan pokok makanan itu sekitar 1 tahun kurang lebihnya. Itu kan harus difahami bahwa itu salah satu gambaran bahwa bisa aja dalam waktu 1 tahun itu memang panas di bumi itu lebih kuat sehingga nggak bisa nanam apa-apa kecuali hanya makan. Seperti itu. Nah, gimana caranya cari solusi? Ya, solusi belum bisa saya ceritakan lah di sini. Tapi paling tidak gambarannya bagaimana dengan Tuhan. Karena pada saat anaknya lapar, minta makan, ayahnya mau kemana? Ibunya mau bagaimana? Nah itu. Ya dia kan keluar takut nanti ya tahu Pak Ustadz? Ya pastilah. Chaos berarti. Pasti chaos. Tapi permisi Pak Ustadz, kalau tanda-tanda untuk mengarah ke situ sudah terlihat atau kok saya jadi ngeri? Sudah terlihat, sebenarnya sudah terlihat. Berarti kan dalam waktu yang tidak lama lagi kalau kira-kira waktu itu ya tetap Allah yang Allahu a'lam. Kita nggak tahu, cuma tanda-tanda ini sudah sangat terlihat. Di Arab yang biasanya panas, turun es, betul. Ada salju. Bahkan sudah ada mulai tumbuh-tumbuhan rumput menghijau. Iya, kemudian jadi pekarangan, jadi kebun sekarang. Nah, itu kan tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda untuk apa itu sebenarnya? Ya, untuk bukannya enak itu nanti Pak Ustadz di Arab sudah ada sawah tahu-tahu tiba-tiba gitu? Ya, kalau orang Arabnya saya kali ya langsung digerakkan lah. Tapi orang Arab itu kan nggak tahu juga apa yang dia inginkan, nggak ngerti juga. Karena nggak pernah bercocok tanam. Kira-kira gitu ya Pak Ustadz? Ya saya nggak tahu lah. Ya saya nggak tahu kalau itu. Ya itu tinggal orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala aja. Sebenarnya kan dia harus bercocok tanam. Tapi tetap. Karena nggak pernah kan Pak Ustadz? Nggak punya pengalaman. Ya tetap harus belajar. Kalau memang itu diyakini, hari kiamat itu diyakini kan sebelum kiamat itu kan tetap harus diyakini juga. Dan kemudian disikapi, harus bersikap bagaimana. Ya. Seperti itu. Sikap itu yang penting Pak Ustadz ya? Ya, harus paham. Karena petunjuk itu kan ada di sekitar kita. Betul. Itulah menjadi chaos. Yang premannya gimana cara nyari makannya itu kan bisa dipikirin. Carinya lewat apa ya? Kalau nggak makan itu terus gimana cari makannya ya? Ketakwaan itu apa bisa bikin kita bagaimana itu nanti? Kan tetap harus ada harus ada logistik ya, harus ada makanan. Ya, gudang logistik pasti dihabisin sama penduduk di daerah situ, nggak mungkin tidak. Nah, kita termasuk dekat logistik nggak? Ya kalau jauh ya jangan berharap sudah. Naik kendaraan nggak bisa, mau cerita apa? Paling orang-orang daerah situ aja makan sekitar seminggu, 2 minggu, sebulan. Sebentar Pak Ustadz, makan.
Lah itu masaknya kalau nggak ada listrik itu kan kita biasa pakai kompor listrik atau kompor gas. Nanti kalau asteroid itu jatuh, ya gas masih ada nggak, Pak Ustadz? Iya, nggak ada. Nggak ada gas? Iya, nggak ada. Tungku biasa. Loh. Tungku kayu. Lah zaman kayak nenek kita dulu sebenarnya. Lah kan kalau orang Jawa bilang pawon itu ya ada tungku, lobang, kayunya dimasukin ya sudah. Berarti harus ada waktu untuk persiapan menjelang dukhon ini, Pak. Kalau sudah dukhon gimana mau nyari di mana kita? Ya tinggal korek gasnya itu. Yang rokok ya untung dikit lah dia yang rokok. Dia punya korek, punya korek. Yang rokok itu punya korek dia, aman lah sedikit. Masih punya api. Tinggal tetap nggak bisa kalau sudah masuk. Ya paling tidak dia punya api lah. Karena dia hobi ngorek. Kalau dia nggak makan nggak apa-apa, yang penting rokok, ya kan? Nah, itu paling bertahan beberapa lama. Iya, minggu aja. Kalau dia nggak makan. Terus nasi beras. Dia emang sudah nyiapin dari mana? Lauknya gimana, Pak Ustadz? Lah iya, itu nanti kalau punya ayam jago sama ayam betina itu diacung-acungin golok itu. Ayo kawin biar bertelur maksudnya. Agar telurnya bisa dimasak. Tapi kan ya bertelurnya kapan kan nggak ngerti, ayam kawinnya kapan juga nggak tahu kan gitu ya. Ayam juga bisa stres karena dukhon itu, Pak Ustadz. Loh, betul nggak itu, Pak Ustadz? Ayo, ya, gimana ya? Mikirnya ini sekarang. Mau mikirnya gimana, Pak Ustadz? Iya, saya juga jadi takut juga itu. Loh ini, lah kan kalau itu terjadi, emangnya begitu dukhon kita sudah langsung punya kayu api, kan nggak mungkin kalau di Jakarta ya misalnya. memang kalau kita berpikir di Jakarta kan nggak dapet. Makanya kalau udah di Jakarta, di kota besar umpamanya, di Bandung, kota besar aja lah, untuk mencapai di pinggiran kota yang ada sawah atau ada perkebunan itu kan butuh jalan. Nggak mungkin. Nah, nanti untuk kembali lagi butuh jalan. Lah kalau butuh jalan dia bawa buah, dia bawa ayam. Emang di jalan nggak ada orang yang kira-kira pengen makan. Nah, ya kan begitu. Nah, terus kita nih kan nggak tinggal di sini, Pak Ustadz. Rumah kita bukan di sini. Di mana rumah kita kan juga saya bingung juga. Gimana coba nih? Kan nggak bisa kemana-mana. Istrimu di mana tuh? Istri saya di Bali. Nah, terus gimana kamu? Jauh lah dari sini kan, kira-kira gitu. Nah, terus gimana itu? Nah, itu gimana, Pak? Lah ya nggak tahu saya. Nah kan, ayo. Pak JJ di sini Betawi, ya toh? Dia mau cari kemana? Sawah kemana? Nanti Pak JJ itu malah sedih berkali-kali dia. Wong kita punya istri itu diajak ngomong aja udah bingung. Tapi kali agak lebih tenang ya. Ada apa ini ya gitu ya. Ada ya. Kok kelihatan rame-rame, udah tenang aja, masuk aja lah. Masuk gitu. Jadi memang susahnya di situ tuh. Ini terjadi, Pak Ustadz? Insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah terjadi. Nah, ini yang memang harus difikirkan serius. Kalau negara nggak akan mungkin memikirkan seperti ini, nggak akan mungkin. Nggak lah, karena negara kan berpikiran gimana kemajuan, gimana tetap akan gimana mengatur pemerintahan daerahnya, kan seperti itu negara. Kalau yang seperti ini ya enggak. Itu kalau nanti yang di Hong Kong, di Taiwan itu kan di apartemen, itu kan pakai listrik dia. Di terus nggak bisa turun? Nggak bisa turun dia. Ya nggak tahu ya, biarin aja nggak bisa turun. Dia harus mecah pintu untuk turun. Kalau kaca ya mecah kaca untuk turun. Dia lewat tangga darurat, kan seperti itu. Dia untuk tangga darurat harus mecah pintu depan. Kalau pintunya dari listrik yang panel-panel itu udah nggak bisa berarti dia harus jebol. Lah itu terlalu jauh, Pak Ustadz. Lah saya nih loh, Pak Ustadz, gimana ketemu anak istri saya kalau itu terjadi? Pak Ustadz harus kasih tahu saya itu. Loh, kok kamu maksa saya? Gimana sih itu? Lah ya nggak ngerti, saya sendiri juga masih pura-pura bingung kalau saya. Terus kalau mati gimana caranya mau?
Gimana Pak Ustadz itu? Itu kan pasti harus ada tanda-tanda. Kok harus ada tanda-tanda? Itu kan mesti ada tanda-tanda sebelum terjadi kira-kira gitu kan Pak Ustadz? Ada sih tanda-tandanya, ada sih. Pak Ustadz tahu itu Pak Ustadz? Sudah bisa membaca itu Pak Ustadz ya? Ya bukan baca wong itu ada hadisnya. Walaupun sebagian hadis itu diceritakan bohong, palsu, tapi bukan palsu, bukan bohongnya. Karena hadis itu kan belum terjadi. Jadi kalau belum terjadi ya nggak bisa dibilang bohong. Hadis itu ada. Tetapi kapan? Nah itulah waktunya hadis itu akan sampai nanti. Kan gitu. Jadi kalau belum terbukti ya nggak boleh kita bilang hadis itu bohong atau palsu, dhaif, yang nggak bisa seperti itu. Kita harus memaknai suatu hadis itu kan harus dengan penuh kebijakan, kearifan. Lah tadi pembicaraan di awal kita itu kan masuk surga susah karena perlu orang yang takwa. Lah kalau sudah dihadang dengan dukhon itu bagaimana? Surganya gimana? Lah, ujiannya jadi ya ujiannya kan nanti sendiri-sendiri. Orang yang merasa benar, orang merasa hebat, itu nanti ujiannya sendiri-sendiri pada waktu dukhon. Saya mah nggak tahu ya gimana. Tapi saya kalau sendiri nggak sanggup Pak Ustaz. Mikir aja nggak bisa. Lah iyalah kamu nggak mungkin sendiri lah Tung. Kamu sendiri kan butuh istri juga. Jadi nggak mungkin sendiri. Butuh HTM. Makanya kerja yang keras lah ya. Biar dapat bonus. Ya intinya harus tahu bahwa dukhon itu apa yang terjadi pada saat dukhon itu. Nah itu Pak. 1-2 bulan itu harus difahami untuk berpikir. Bagaimana menyiapkan logistik supaya kita tetap hidup. Bagaimana keimanan ini juga tetap harus dipertahankan. Iya harus dipertahankan. Karena tadi Pak Ustadz bilang ada dajjal yang turun dan mengiming-imingkan sesuatu yang mengenakkan. Padahal kondisi dunia pada saat itu mungkin hancur, kekeringan. Iya, kekeringan, kelaparan, jelas kekeringan, kelaparan, nggak nyaman. Nah, kita tahunya bahwa itu yang turun itu dajjal gimana? Ya nggak tahu lah. Jangan sampai tahu loh. Ngapain kamu tanya yang itu? Saya sendiri juga nggak mau bertemu sama dajjal. Berarti kita abaikan dulu itu mengenai itu Pak. Iya, kita pokoknya jangan sampai ketemu dajjal deh. Amin. Ya. Karena nanti kalau memang udah dukhon, yang orang tuanya di Indonesia, anaknya sekolah di Texas atau di Amerika atau di London, nggak akan ketemu lagi selamanya. Astagfirullahaladzim. Sudah nggak bisa ketemu lagi. Kemudian yang dia bilang, "Mah, aku lembur 3 hari di Jakarta. Aku lembur 3 hari, 5 hari nih di Bandung ya." Atau di Pontianak. Di Pontianak, nggak taunya dia di Singapura. Habis itu nggak pulang. Ada istrinya nyari sampai nangis nggak bisa. Nah, dia yang di Singapura sana bingung. Di sana juga dukhon. Akhirnya juga bingung. Akhirnya bertahan sendiri entah apa yang mau dipertahankan kan? Nggak bisa, apalagi di negeri orang lain. Apa yang dia mau cari? Nggak bisa. Istilahnya kalau negara-negara besar itu kehancurannya akan lebih gampang. Itu sungguh akan terjadi Pak. Insya Allah. Insya Allah itu akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam ya, tetapi kayaknya dalam waktu dekat. Astagfirullah. Jadi memang kita harus berpikir. Harus berpikir beneran. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Kan orang kan nafsi-nafsi beda-beda. Begitu kira-kira. Oke Pak Ustadz. Kayaknya jangan terlalu dipanjangkan. Kayaknya pembicaraan kita ini memang cukup serius kalau membahas masalah dukhon yang tadi itu ya Pak Ustadz ya. Mungkin kita perlu waktu yang cukup untuk membahas dukhon ini Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapi apa yang harus kita persiapkan itu ya. Kalau memang itu terjadi di waktu yang tidak lama lagi menurut Pak Ustadz sampaikan tadi. Ya, bukan menurut saya hanya melihat kondisi banyaknya bencana. Banyaknya bencana itu tetap Allah nanti akan memberikan rahmat. Cuma rahmatnya itu lewat mana atau lewat siapa kita nggak tahu. Memang kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu kalau Allah menurunkan banyak bencana berarti Allah itu menurunkan banyak rahmat. Itu jelas itu.
Insya Allah itu berdampingan. Cuma rahmatnya itu di mana atau kemana. Berupa apa? Berupa apa? Saya nggak tahu juga itu. Gitu. Dia nggak tahu. Tapi ya tetap itu harus kita imani. Gitu. Jadi ya makanya gimana caranya? Kita berusaha sebagai seorang hamba Allah ya harus mengimani, kemudian juga mensikapi gimana bersikap, ya udah nanti sambil jalan ngobrol, bisa aja di luar YouTube ngobrol, membentangkan suatu peta, memetakan apa yang harus dikerjakan. Ya Pak Ustadz, kayaknya itu harus kita laksanakan ini, karena ngeri sekali ya. Belum masuk surga aja sudah dihadang oleh itu kan mengetes iman ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Makanya tauhid itu diperlukan, tauhid itu sangat diperlukan, karena kembali pada jalan Allah itu tidak sekedar hanya hafal ilmunya tapi diamalkan. Nah, orang yang mengamalkan itulah yang nanti senantiasa diberi hidayah terus sama Allah Ta'ala. Dari hidayah dikelola untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala, nanti lama-lama hidayah itu semakin banyak, kemudian semakin diberi pengetahuan, pemahaman oleh Allah Ta'ala tentang Quran. Setelah itu nanti rahmat-rahmat akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, seperti itu. Memang susah, tetapi kita harus mencoba untuk bersikap. Yang jelas, pertanyaanmu tentang Tuhan memang saya harus tidak boleh. Bukan tidak boleh, saya belum bisa bercerita lebih panjang. Tapi paling tidak saya kasih gambaran sedikit aja. Mudah-mudahan bisa menjadikan saudara-saudara kita dan kita itu lebih waspada apa yang harus kita kerjakan. Bukan Tuhannya yang harus kita kerjakan, tapi adalah kedekatan kita pada Allah Ta'ala itu jelas. Bagaimana makna La ilaha illallah itu maknanya apa? Buktikan di hadapan Allah Ta'ala sehingga Allah itu percaya bahwa kamu itu hanya menyembah pada Allah, bukan menyembah pada Tuhan yang lain. Nah, kan begitu. Yeah. Tuhan yang lain bisa orang, bisa jabatan, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa hartanya, bisa rumahnya, bisa nasabnya dia banggakan. Banyak sekali. Makanya kita harus memahami tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menurunkan Quran, mudah-mudahan kita mulai diberi pengetahuan sama Allah. Begitu. Amin. Nah, Tuhan itu hanya gambaran kecil saja. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang singkat ini. Bukan penjelasan singkat. Ini kita bincang-bincang kita yang singkat ini. Minta maaf sama pendengar, ini memang istilahnya kalau orang Jawa itu gandul. Apa namanya gandul itu? Gonceng. Bukan, gandul itu ikut. Ini memang belum bisa diceritakan gandul. Jelas. Jelas, gamblang. Tapi hanya berapa persen dari pergerakan Tuhan sebelum umat Islam nanti ditidurkan. Allahu Akbar. Dan kiamat datang. Ini sebelum ini baru berapa bulan aja ceritanya. Baiklah sahabat beriman dimanapun berada. Demikian tadi tausiah singkat dari guru kita Pak Ustadz Danu. Marilah kita sama-sama bincang-bincang singkat ya dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai lillahi ta'ala, dan yang terakhir tadi dukhon. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada guru kita Pak Ustadz Danu, semua orang dan juga kepada kita semua. Amin. Kepada diri saya khususnya. Amin. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Amin. Amin. Kita berjumpa lagi di acara yang lain. Dan jangan lupa sahabat beriman, subscribe, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.